Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Aditya Pita Aziz dan teman saya ada Ahmad Fikri Nadib dan Ahmad Nurfaisi. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan tentang big data yang ada terkaitannya dengan data manajemen body of knowledge. Oke, langsung saja ke materinya. Nah, apa itu big data? Big data itu adalah data yang besar atau kumpulan data yang lebih besar dan lebih kompleks. Nah, terutama dari sumber data barunya. Terus ini juga set datanya ini sangat banyak sehingga software pemusatan data tradisional tidak dapat mengolahnya. Kalau penjelasan paling mudah yang mulai dimengerti tentang big data itu adalah pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber untuk membuat keputusan lebih baik. Nah, terus juga di sini di big data itu sendiri memiliki hukum 3V. Nah, 3V itu yaitu V yang pertama adalah volume. Nah, volume ini adalah ukuran data, yaitu memang cukup penting sesuai dengan namanya untuk memproses volume data yang cukup besar untuk big data itu sendiri. Terus V yang kedua ada velocity. Nah, velocity ini sendiri adalah kecepatan yang sangat cepat di mana data diterima dan mungkin langsung digunakan. Nah, ini biasanya kecepatan tertinggal data ini langsung ke memori dibandingkan yang ditulis di disk. Terus juga ada beberapa smart device yang menggunakan internet berbasis dalam waktu nyata atau mendekati waktu nyata dan akan memerlukan evaluasi dan tindakan secara real time. Terus juga ada V yang ketiga, ini ada variety atau berbagai jenis data yang tersedia. Jenis datanya ini data tradisional yang biasanya lebih terstruktur. Nah, semakin berkembangnya big datanya ini, data yang belum terstruktur atau yang semi terstruktur seperti teks, audio, dan video itu memerlukan waktu untuk diproses agar Anda tuh bisa tahu arti dari data-data ini gitu. Terus juga selain ketiga V yang tadi, ada dua V yang lain, yaitu ada value atau nilai dan veracity atau kejujuran. Dan value itu sendiri adalah suatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk dimiliki, digunakan dan dikonsumsi ataupun dinikmati guna memenuhi suatu kebutuhan dan keinginan. Dan yang kedua ada veracity yang berarti penuh dengan kebenaran. Nah, prinsip veracity ini sendiri berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk mengatakan kebenaran. Oke. Oke, di sini saya akan jelasin sedikit sejarah dan perkembangannya. Jadi di sekitar tahun 2005 ini orang tuh udah mulai banyak menyadari bahwa banyak data yang dihasilkan melalui pengguna Facebook, YouTube dan layanan online lainnya itu ada sebuah open source software untuk ngumpulin dengan analisa data dikembangkan pada tahun yang sama. Terus pengembangan software open source untuk datanya ini sendiri, dia memiliki peran yang penting dalam pertumbuhan big data karena mereka mempunyai data besar, lebih mudah digunakan dan lebih murah untuk disimpan. Nah, terusnya dengan munculnya Internet of Things atau biasanya disingkat LOT, ini lebih banyak objek dan perangkat terhubung di internet. Nah, ini produsen pun melakukan pengumpulan data tentang pola penggunaan pelayanan dan kinerja ke produk. Terus banyaknya juga munculnya machine learning juga telah menghasilkan banyak data. Oke, next. Nah, sebenarnya data seperti apa sih yang dimaksud big data itu? Nah, jadi sini kebanyakan kalau kita membicarakan tentang big data, ini akan berhubungan dengan internet. Nah, ini ada beberapa hal yang dianggap sebagai big data. Nah, ini yang pertama ada pengguna internet. Nah, kita semua kan terhubung dengan internet setiap harinya ya. Nah, Anda juga bisa nih, pasti sering menggunakan Google untuk mencari informasi. Nah, data-data hasil pencarian Anda juga merupakan data yang disimpan di Google. Terus juga ada pengguna smartphone. Sekarang ini semua orang sudah punya smartphone atau tablet smartphone. Ya, dan di situ juga memiliki jumlah data yang sangat besar. Biasanya mereka menyimpan record telepon dan SMS yang ada di smartphone kita. Selain itu juga aplikasi-aplikasi handphone Anda juga bisa tentunya mengumpulkan data untuk keperluan bisnis. Terus juga ada sosial media. Nah, ini yang paling banyak digunain di zaman sekarang.
Jadi sosial media ini tentunya udah menjadi bagian dari hidup manusia sehari-hari kan. Kayak misalkan updatean foto dan status, itu yang kita upload ke media sosial kita tuh, yaitu adalah bagian dari data. Setiap harinya ada lebih dari 400 juta tweet ya yang dikirim ke Twitter dan 72 jam video YouTube diupload setiap menitnya. Nah itu tidak hanya dari sosial media aja. Anda juga bisa mendapatkan data tentang kontak kita, hal-hal apa yang sering kita cari dan ikuti di sosial media, dan kebiasaan penggunaan sosial media itu termasuk big data juga. Terus ada juga digital media. Nah, ini sebelum maraknya internet, Anda mungkin menggunakan CD dan DVD ya untuk mendengarkan musik dan menonton video. Anda tidak meninggalkan jejak digital itu, sekarang Anda mungkin melakukan hal-hal ini melalui website dan aplikasi streaming, ya contohnya kayak Netflix dan Spotify. Dan Netflix dan Spotify itu juga mencatat apa aja yang Anda dengerin dan Anda tonton, agar mereka bisa memiliki data yang bisa mereka gunakan untuk meningkatkan layanan mereka gitu. Misalkan Anda sering buka Netflix nih, misalkan Anda sering nonton film yang genrenya horor. Nah, ini si dari mesin Netflix-nya ini dia bakal ngerekam gitu. Kalau misalkan Anda sering nonton horor, nanti pasti yang banyak keluar pasti horor terus gitu. Jadi dia intinya menyimpan data yang sering kita cari. Nah, begitu juga kayak buku ya. Dulu mungkin Anda hanya baca buku dalam bentuk fisik, tapi sekarang udah ada layanan kayak seperti Kindle yang memungkinkan Anda untuk membaca e-book. Terus Amazon juga pasti mencatat buku apa aja yang Anda baca agar bisa merekomendasi buku yang sesuai dengan apa yang Anda baca. Nah, terus ada juga Smart Defeat. Kalau di toko elektronik, Anda mungkin sering lihat kalau sekarang sudah banyak peralatan rumah yang dimulai dengan kata smart gitu ya. Ada kayak smart TV, smart fridge atau kulkas. Bahkan ada smart car atau mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa pengemudi gitu. Nah, ini konsep smart aplikasinya sendiri adalah bahwa semua peralatan yang Anda di rumah ini terhubung sama satu sama lain dan Anda dapat mengaturnya dari satu alat gitu. Misalkan kayak smartphone Anda nih. Nah, itu semua ini merupakan bagian dari teknologi terbaru atau Internet of Things atau yang tadi ya. Nah, semua data dari smart device Anda ini seperti misalnya temperatur dan konsumsi daya di rumah Anda juga akan dikumpulkan nih agar produsen bisa memperbaiki layanannya dan menawarkan teknologi mutakhir untuk Anda. Oke, ini ada big data untuk bisnis ya. Jadi biasanya big data untuk bisnis ini digunakan untuk berbagai aktivitas bisnis. Dia mulai dari customer experience sampai analisis. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan dengan big data ini. Contohnya Customer Relationship Management atau bisa disingkat CRM. Nah, Anda mungkin sudah melakukan beberapa usaha CRM untuk menjaga hubungan dengan customer bisnis Anda. Ada beberapa tool di luar sana seperti Zoho atau Bitrix24 yang bisa membantu Anda mengolah kegiatan CRM Anda. Dengan tool ini Anda juga bisa mengumpulkan dan menggunakan data dengan lebih baik dan efisiensi. Biasanya kebanyakan layanan CRM ini biasanya bersifat online dan juga membantu Anda buat ngelacak penjualan ya kayak lead dan conversion rate itulah. Selain itu juga Anda juga bisa melacak komplain dari customer, sejarah pembelian customer, terus ada jenis-jenis customer juga dan ada informasi yang lebih spesifik tentang customer Anda. Nah, ini customer relationship management ini jadi adalah salah satu hal penting dalam bisnis Anda karena ini bisa membantu meningkatkan sales dan membantu Anda mengolah marketing dan operasional Anda. Tentunya ya dengan lebih mudah agar kebutuhan customer terpenuhi. Terus juga ada yang kedua ini membantu operasional bisnis Anda menjadi lebih efisiensi. Jadi big data sekarang ini udah digunain di berbagai elemen bisnis, di call center, sistem CRM yang disertai dengan analitik dan meninjau beberapa sumber data secara langsung untuk menyiapkan penawaran yang dapat diberikan perwakilan kepada pelanggannya. Di kantor dokter, analitik yang diintegrasi ke dalam aplikasi pemeliharaan kesehatan dapat meningkatkan hasil dengan menghadirkan dokter dan dengan saran dan diinformasikan dan langkah selanjutnya yang perlu dipertimbangkan dalam merawat pasien. Nah, biasanya perusahaan asuransi ini yang sejak dulu sudah mengandalkan data akan mendapatkan
manfaat signifikan dari pengenalan big data ini. Akses khusus industri juga bisa membantu mereka mempercepat pemrosesan klaim sampai mengurangi biaya. Dan juga dia bisa nemuin potensi penipuan dengan menggunakan solusi yang didukung analitik yang dapat menemukan apakah klaim dapat diproses secara otomatis atau hanya ditandai untuk ditinjau oleh expert dulu. Terus yang ketiga adalah meningkatkan experience mobil pengguna. Nah, tentunya pengguna smartphone membuat semuanya ini kan menjadi lebih cepat gitu. Dengan kemampuan pengambilan dan keputusan dan kecerdasan langsung dari smartphone Anda ini, Anda tuh bisa menerapkan proses bisnis baru yang bisa mengubah cara bisnis yang dilakukan. Nah, karena dunia ini kan berubah dengan cepat ya, informasi juga merupakan hal yang cepat berubah. Smartphone ini juga memungkinkan pengumpulan data secara real time dan memberi insight gitu ya. Misalnya kayak perusahaan pengiriman dengan truk di lapangan dapat meningkatkan operasionalnya dengan menggunakan tool yang dapat mengantisipasi kondisi lalu lintas di sepanjang rute tertentu pada waktu tertentu juga, atau membuat rute baru jika ada informasi tentang kecelakaan yang baru aja terjadi atau informasi yang dimasukkan oleh pengemudi. Dan yang terakhir ini ada mendorong inovasi. Jadi big data ini dapat membantu Anda berinovasi dengan mempelajari hubungan antar manusia, antar lembaga, entitas, dan proses, dan kemudian menentukan cara baru untuk menggunakan pengetahuan baru. Dan Anda bisa menggunakan data insight untuk meningkatkan keputusan tentang pertimbangan keuangan dan perencanaan. Jadi biasanya sih kayak perusahaan besar kayak Netflix dan Rockstar gitu ya, sama Gambel itu menggunakan big data untuk mengantisipasi keinginan customer. Jadi mereka menggunakan data dengan melihat bagaimana customer mereka tuh menggunakan produk mereka gitu. Jadi berdasarkan dari data-data tersebut, kemudian mereka bakal ngembangin inovasi baru untuk produk dan layanan mereka. Selain itu juga ada P&G juga menggunakan data dan analisis dari berbagai channel seperti focus group dan sosial media. Nah, Anda juga bisa menggunakan data untuk menerapkan harga untuk layanan dan produk Anda. Banyak sih yang bisa kita lakuin dengan big data ini. Ada juga salah satu perusahaan yang benar-benar menggunakan big data untuk memperbesar perusahaan mereka adalah JD.com ya, atau yang lebih kenal dengan JDID di Indonesia tuh. Itu CEO JD.com. Itu Richard Liu itu dia bilang bahwa dia memiliki visi bahwa perusahaannya suatu hari itu tidak akan memerlukan tenaga manusia gitu. Jadi untuk membangun perusahaannya agar lebih unggul dibanding kompetitor yang lain, jadi JD.com ini punya rencana buat gunain big data ini. Jadi atau kecerdasan buatan lah, kayak Internet of Things sama robot gitulah ya. Jadi JD.com ini atau JD.ID yang bisa kita kenal ya. Ini dia udah bekerja sama perusahaan kecerdasan buatan di Cina buat melakukan retail riset. Ini dilakukan untuk mempelajari pola belanja customer JD.com ini ya, baik online maupun offline. Jadi JD.com juga memiliki rencana untuk menggunakan blockchain dalam proses pembayarannya. Masih banyak lagi sih rencana JD.ID untuk membangun sebuah teknologi terbaru agar customer bisa juga berbelanja dengan lebih mudah gitu. JD.ID ini sendiri sudah membuka gerai pertama tanpa kasir di Indonesia. Dan lokasinya itu di F1 ya. Jadi untuk belanja itu Anda perlu scan QR code di aplikasi JD.ID Anda itu yang bisa Anda punya. Nah, kemudian Anda juga bisa memilih barang apa yang ingin dibeli itu. Jadi semua produk di toko ini udah dilengkapi sama radio frequency identification atau RFID. Ini jadi dia akan memberitahu mereka barang apa sih yang Anda beli dan Anda bawa gitu kan. Untuk proses pembayarannya, Anda perlu scan wajah Anda di mesin facial recognition mereka gitu. Nah, hasil belanjaan Anda ini akan dicas ke kartu kredit yang terhubung di aplikasi JD.ID. Lumayan canggih kan ya? Ya mungkin ini aja sih ya presentasi saya tentang big data ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.